menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sedang semangat dimohon untuk berdiri. Kemerdekaan adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan bagi bangsa kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bisa hidup di tanah Indonesia dengan kebebasan kita beribadah, kebebasan kita untuk menyampaikan pemberitaan Injil kepada banyak orang. Mari kita akan bawa negeri kita ini di dalam setiap doa-doa kita. Doa kami untuk bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kemerdekaan 78 tahun yang lalu. Engkau anugerahkan bagi kami kebebasan
kasih Tuhan, walaupun kami sedikit, kami sudah siapkan hati kami untuk datang menyembah Bapa. Memperingati Tuhan kita, sampai semua yang ambil bagian di dalam perayaan malam sore. Tuhan memberkati dan mengurapi mereka semua, pakai mereka sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kami jemaat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Doakan mereka jika mereka masih di rumah, tolong mereka ada sedang hadir pada malam ini. Dan mereka yang sementara berjalan, langkah mereka dapatkan hadir bersama kita. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bangsa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan. Tidak mudah, banyak hal diperjuangkan pada masa itu, nyawa, darah, banyak hal. Hari ini kita bersyukur karena kemerdekaan itu ada bagi kita. Waktu kita untuk memerdekakan banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Sampaikan tentang firman Tuhan, visi bagi bangsa ini, visi untuk amin.
gunakan untuk senantiasa menyuarakan karena Tuhan itu baik. Tahun Yobel. dari belenggu dosa karena kemenangan yang Tuhan berikan. Mari kita bersorak-sorai lebih lagi, sebab Dialah gunung batu, Dialah keselamatan kita. Bersorak bagi Tuhan. Gunung batu keselamatan kami Tuhan.
kasih Tuhan. Biarlah kita terus bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan bawa persembahan syukur kita, nanti akan bertugas mengendalikan kantong persembahan Bu Ika Dewi sama Bu Eva untuk membantu mengendalikan kantong persembahan. Bapak, kami bersyukur untuk kebebasan bagi bangsa ini. Terlebih kami bersyukur untuk kebebasan dari belenggu dosa yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kami. Kami membawa ucapan syukur kami kepada Engkau melalui persembahan kami. Berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kemenangan yang Tuhan beri bagi kita, kegirangan yang Tuhan beri bagi kita, sukacita berlimpah dalam hidup kita. Tuhan memberimu kegirangan dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak.
sukacita dan sorak-sorai kita setiap hari. Sebab Tuhan itu baik. Amin. Saya undang Bapak Ibu bagi berdiri bersama-sama. Kita membuka hati kita untuk firman Tuhan. Kami ada sebab karena anugerah-Mu Tuhan. Bangsa kami ada dimerdekakan sebab karena anugerah-Mu bagi kami ya Bapa. Amin.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat negeri kami Indonesia di mana kami tinggal di dalamnya. 78 tahun kami bisa menikmati kemerdekaan. Walaupun ada beberapa bagian daripada kami masih terbelenggu oleh karena kemiskinan, terbelenggu oleh karena penyakit, terbelenggu oleh karena intoleran yang terjadi di bumi Indonesia ini. Tetapi satu hal yang kami boleh lihat bagaimana penyertaan Tuhan luar biasa. Dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan membuat damai sejahtera di negeri ini. Sehingga boleh menikmati indahnya kebersamaan satu dengan yang lain. Kami boleh menikmati dalam ibadah bersekutu. Bahkan kami boleh bersaksi kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Itu kami boleh lakukan dengan tenang, damai, tidak ada perselisihan. Kami tak bersyukur Bapa. Dan kami juga hari ini boleh menikmati syukur kami atas Indonesia. Kami juga boleh menikmati syukur atas cinta kasih-Mu yang harusnya kami mati karena perbudakan, dibelenggu karena dosa. Tapi karena cinta kasih Tuhan kami boleh menikmati kebebasan. Dan kami pribadi yang tidak ada nilai harga ini menjadi pribadi yang mulia, berharga, dan kami menjadi milik ketebusan-Mu. Kami menjadi milik kesayangan-Mu, milik-Mu yang berharga, yang Tuhan akan selalu pelihara, jagai dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu hanya sebagai alat, Engkau sendiri yang telah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu yang boleh kami tangkap, kami terima, dan kami sampaikan hari ini kepada seluruh jemaat-Mu, sehingga baik hamba, baik seluruh kami yang ada di tempat ini masing-masing akan menikmati berkat firman Tuhan. Jangan biarkan iblis setan roh-roh mengganggu, memakai semua sarana, bahkan kelemahan-kelemahan fisik tubuh kami. Biar kekuatan darah Yesus dan tentunya Allah Roh Kudus sendiri akan memberikan kami sukacita, menjadikan kami tanah yang subur, tanah yang lembut. Manakala kami mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan kami terima dengan sukacita, kami simpan, renungkan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur dan menyambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Puji Tuhan, kita boleh bersukacita hari ini di seluruh pelosok tanah negeri kita Indonesia sedang merayakan HUT RI yang ke-78 tahun. Mereka mengisi syukur mereka dengan berbagai macam perayaan, dengan berbagai macam kegiatan bersih bersama, kegiatan lomba-lomba, kegiatan aksi sosial, banyak hal yang dilakukan untuk bagaimana mereka boleh merasakan syukur atas kemerdekaan yang terjadi. Kita flashback bahwa Bapak Ibu Saudara, bahwa negeri kita Indonesia ini cukup banyak negara yang menjajah dan cukup banyak negeri lain yang berusaha untuk mendapatkan di kepulauan atau bukan negeri kita Indonesia yang orang Jawa bilang tanah gemah Lojinawi, ya. Kalau Kospres bilang kolam susu atau lautan kolam susu, atau banyak kekayaan di negeri ini terjadi, ya. Dan khususnya seperti di tanah Papua, emas yang luar biasa, gunung emas itu beberapa puluhan tahun dinikmati oleh negara lain. Ya, puji Tuhan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi 50% lebih saham sekarang dimiliki Indonesia. Sudah dikasih Tuhan bahwa kita bersyukur bahwa negeri kita ini selama bertahun-tahun dijajah oleh penjajah, dan mereka para pemimpin, para raja-raja berusaha untuk merebut kemerdekaan. Mereka berusaha dengan kekuatan, mereka berusaha dengan kemampuan yang mereka miliki, selalu gagal untuk meraih kemerdekaan.
Dan manakala anak-anak muda di Indonesia bersatu, berkumpul, menyatakan diri satu tanah air, satu tumpah darah, satu satu bahasa, dan mereka juga menyatukan tekad untuk membuat negeri ini boleh menikmati kemerdekaan. Mereka berjuang dengan berbagai macam cara, tidak sedikit menjadi korban melayang untuk bumi Indonesia ini. Dan karena anugerah cinta kasih Tuhan bahwa melalui sebuah peristiwa perjanjian, maka sekutu menyatakan diri mundur dari Indonesia. Begitu mereka mundur, lalu ada penjajah lain yang datang. Setelah ratusan tahun bebas, ada bangsa lain datang menjajah. Tetapi puji Tuhan bahwa akibat bom atom Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya Jepang luluh lantah dan menyerah kalah, dan akhirnya negeri Indonesia dan kelompok-kelompok orang-orang founding father di negeri ini, termasuk proklamator kita yang didengar suaranya, memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Walaupun belum ada pemerintahan masa itu, tetapi mereka berani menyatakan diri kemerdekaan, dan akhirnya terbentuklah Indonesia, dan banyak negara mengakui, bahkan sekarang menjadi salah satu negara bagian, negara maju di bumi ini. Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwa negeri ini bisa ada, negeri ini bisa eksis sampai hari ini, itu karena ada orang-orang yang rela menyerahkan nyawa, jiwa, raga, bahkan hidup mereka untuk negeri ini. Mereka menyerahkan dengan semangat, dengan kekuatan yang luar biasa, bahkan nyawa mereka untuk negeri ini. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya akan mengajak kepada kita bahwa perlu kita sebagai masyarakat Indonesia, sangat penting dan mungkin dikatakan lebih sulit hal ini dibanding berjuang. Karena mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu jauh lebih sulit. Mungkin tidak ada penjajah lagi di Indonesia ini, tetapi untuk mempertahankan kemerdekaan ini sudah mulai di negeri kita ini. Ada banyak kelompok, ada banyak orang-orang yang sudah mulai berusaha. Bahkan ada sudah masuk mereka kepada jaringan, bahkan kepada pemerintahan ini, untuk mengubah dasar negara kita Indonesia ini kepada dasar negara lain. Dan endingnya nanti tahun 2024 ini nanti, saudara, kalau mereka gagal, kalau mereka berhasil, mereka betul-betul langsung segera serentak dinyatakan gitu. Tapi kalau mereka gagal, maka mereka juga akan gagal. Oleh karena itu, saudara, kita sebagai anak Tuhan, orang-orang percaya yang ada dan hidup di dalam negeri kita Indonesia ini, firman Tuhan berkata bahwa berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Artinya Tuhan mau supaya kita ada di dalam kota ini, kita akan menikmati kesejahteraan dimulai dari doa kita sebagai orang percaya. Doa ini bagian daripada kita mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif tentunya. Nah, sudah dikasih Tuhan, hari ini secara rohani kita juga akan belajar, sama seperti kita ada di Indonesia ini untuk kita mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Kita juga sebagai orang-orang percaya akan menanamkan dalam diri kita sebuah sikap sebagai orang percaya yang sudah percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan, untuk kita boleh mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Meraih kemerdekaan memang bukan perkara yang mudah. Kita akui itu kebenarannya. Indonesia dibayar dengan hamparan nyawa dan darah terjadi untuk memulai perjuangan kemerdekaan itu. Dan saatnya kita yang ada ini untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.
Sudah dikasih Tuhan, kita akan melihat bagian firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Satu ayat saja untuk kita. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang telah merdeka. Amin. Kasih tahu kanan kiri kita sudah merdeka. Apakah Bapak Ibu benar-benar sudah merdeka? Mungkin merdeka secara rohani, tapi apakah kita benar-benar sudah merdeka? Negeri ini sudah merdeka, tetapi ada bagian-bagian dari negeri ini juga membuat seolah-olah kemerdekaan ini terbelenggu kembali. Banyak dari saudara kita yang dengan terang-terangan menghalang-halangi, menghambat, menyiksa, bahkan merusak. Nah, kehidupan kita juga kadang-kala seperti itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita mungkin sudah merdeka, tetapi ada kesempatan di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kemerdekaan itu dirongrong, kemerdekaan itu digoyahkan melalui diri kita sendiri, atau juga ada pribadi lain yang berusaha menggoyahkan kemerdekaan kita itu untuk saudara menjadi orang yang tertawan kembali. Next, kita lihat bagaimana darah Kristus tertumpah untuk memberikan kemerdekaan sejati di dalam kehidupan kita orang percaya. Dalam 1 Petrus dikatakan bahwa melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Dia sudah membayar kita lunas. Jadi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya itu dulu hidup di dalam pasar dosa, di mana di situ ada kehidupan kita yang terbelenggu, terberdaya, tak bisa buat apa-apa. Kita layak menerima vonis untuk mengalami hukuman mati. Tapi karena cinta kasih Tuhan, saudara dan saya menikmati pembayaran lunas melalui darah Yesus di atas kayu salib itu. Saudara dilepaskan dari belenggu itu, diangkat, dibawa oleh Kristus ke satu tempat yang lebih baik, lebih indah. Saudara ditempatkan menjadi pribadi yang mulia, yang berharga. Bahkan dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, oleh karena kita percaya kepada Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Status kita yang dulu adalah orang yang terbelenggu, tak berdaya, tak ada status yang jelas dalam hidup. Tapi manakala kasih Kristus itu ada, kita diangkat, diposisikan dengan jelas identitasnya, kamu anak Allah yang akan menikmati ahli waris. Firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita untuk hidup kita ini tidak boleh sembrono. Hidup kita tidak boleh semau gue, ya. Hidup kita tidak boleh yang penting gue harus gitu. Tanpa kita sadari, arus itu membawa ke sebuah jurang yang dalam. Oleh karena itu saudara, kita perlu hati-hati. Oleh karena itu sebuah hal yang penting, bahwa kita yang telah menikmati kemerdekaan itu, kita telah lepas daripada dosa. Saudara dan saya
harus pertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Yang berikutnya adalah, pertama adalah bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan di negeri kita Indonesia ini, bahwa kemerdekaan itu perlu dipertahankan dari segala bentuk. Dasar negara sudah ditegakkan, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah konstitusi. Tetapi sejak beberapa tahun yang lalu saya dengar bahwa Undang-Undang Dasar bisa diamandemen. Ini sudah mulai. Pasal demi pasal di dalam undang-undang bisa dirubah. Dan banyak orang yang sedang memprediksi nanti Piagam Jakarta bisa masuk lagi. Sila pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ditambah dengan menjalankan syariat Islam menurut pemiliknya. Nah, kalau itu terjadi, saudara, bangsa ini bisa berubah nanti dasar negara kita. Dan akan terjadi sebuah kos atau pertumpahan darah sedaging terjadi di negeri ini. Oleh karena itu, saudara, kita sebagai orang percaya, mari kita pertahankan. Kita lihat perkembangan demi perkembangan di zaman atau di masa-masa sekarang. Bagaimana kemerdekaan Indonesia yang kita peringati di angka 78 tahun ini, saudara. Pak Jokowi bilang bahwa ini sebagai langkah awal untuk memasuki dunia baru di Indonesia. Makanya dia percepat pembangunan infrastruktur, ya, baik di darat, di laut. Ya, baru kita dengar ada tol laut. Lalu juga dibangun jalan di atasnya samudra, sedang dibangun sekarang untuk menghubungkan Sumatera. Nah, sudah dikasih Tuhan bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini dibutuhkan sebuah langkah. Makanya ditanamkan di dalam negeri ini sebuah kesatuan, supaya mereka, anak-anak muda dari generasi muda, harus tahu, paham betul bahwa negeri ini diraih dengan sebuah pengorbanan. Jangan sampai anak-anak muda itu mudah terprovokasi untuk bertindak anarkis dan lain-lain yang membuat atau menjadikan negeri ini akan menjadi semakin buruk. Dan di dalam pemerintahan sekarang, untuk menjadikan senter pusatnya sebuah pemerintahan ada di Kalimantan, yang harapannya itu sebagai pusat di mana itu sebagai senternya adalah seluruh keberbedaan dari segala suku bangsa yang berbeda-beda itu. Karena orang Indonesia sudah mulai berpikir bahwa pasti yang jadi presiden orang Jawa, di tempat orang Jawa dan lain-lain semua orang Jawa. Bagaimana pemerintah sekarang akan coba sedikit, walaupun mungkin sulit, akan coba mengubah image bagaimana negeri Indonesia bukan saja milik orang Jawa, tapi dari suku lain berhak untuk memiliki sebuah ibu kota, bahkan menjadi pusatnya Indonesia. Untuk bagaimana dibuat jalur sedemikian rupa untuk bagaimana Indonesia ini semakin moncar, semakin dikenal oleh segala negeri. Maka harus ada sebuah kerjasama yang baik segala pihak, dari pusat sampai lapisan yang paling bawah, untuk menjalankan sebuah kehidupan yang benar sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang sudah diputuskan. Tidak boleh sembarang orang akan mengubah dan ataupun merongrong untuk membuat ini. Oleh karena itu harus selalu dipertahankan.
Di dalam kehidupan kita sebagai orang merdeka secara rohani, saudara saya juga perlu untuk mempertahankan supaya kemerdekaan yang sudah diberikan secara kasih karunia, secara cuma-cuma oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu, saudara dan saya harus pertahankan itu. Tidak boleh ada celah sedikit yang membuat saudara dan saya akhirnya hilang kemerdekaan yang ada. Dalam Galatia 5 ayat 13 tadi dikatakan bahwa tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ada banyak orang Kristen yang mungkin berpikir bahwa aku udah percaya Yesus pasti masuk surga. Oke, benar, saya yakini itu bahwa kita mati mungkin masuk surga. Tapi kepastian keselamatan kita untuk masuk surga itu harus disertai sebuah tindakan untuk saudara dan saya harus mempertahankan kehidupan yang baik. Bagian lain firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang terus mempertahankan pakaiannya tetap putih. Artinya bahwa saudara dan saya harus mempertahankan bahwa kehidupan kita ini tetap benar. Karena kita adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yaitu Kristus yang adalah kebenaran itu sudah ada dalam hidup kita. Yesus yang adalah sumber kebenaran yang sudah memerdekakan kita itu, jangan sampai saudara dan saya lengah karena tawaran dunia yang mudah ini. Lengah karena mungkin sebuah bujukan terjadi manakala kita ada masalah-masalah terjadi, mungkin ekonomi, mungkin jabatan, mungkin yang lain bisa saja terjadi. Ya, goyah iman. Oleh karena itu, langkah yang kita perlu lakukan adalah yang pertama, hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara dan saya menikmati sebuah penyelamatan yang dari Tuhan dengan luar biasa. Dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau saudara dan saya mau mempertahankan sebuah kehidupan yang baik, ini hidup sesuai dengan standarnya Kristus. Standarnya Kristus bagaimana? Standar Kristus adalah bagaimana kita sebagai orang yang sudah menikmati kemerdekaan itu, jangan sampai saudara dan saya mempersembahkan tubuh saudara yang sudah dimenangkan, sudah menjadi milik Kristus itu kepada hal-hal lain. Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Nah, itu sudah, itu mempertahankan hidup kita tetap hidup, gitu ya. Rohani kita tetap hidup, bukan rohani kita menjadi melempem mati. Ya. Mempertahankan kehidupan rohani kita yang tetap kudus, menjadi orang-orang yang kudus, karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dia yang maha kudus itu adalah hidup kita, manunggal dalam kita. Maka saudara saya harus bermultiplikasi atau menunjukkan sebuah kehidupan yang kudus juga. Walaupun ada tawaran-tawaran dari dunia ini. Ya, saya tadi coba cari di internet situ tinggal waktu gitu ya. Jadi ini ya, bahwa ada iklan Amed ya, kalau nggak salah rokok itu, bagaimana ada kambing-kambing yang makan rumput ya, ada bisikan dari teman-teman mereka untuk makan rumput di tetangga sebelah itu lebih enak. Kalau mereka naik semua, tinggal satu ekor saja yang tidak mau makan rumput itu. Begitu mereka
Makan rumput yang di sebelah tetangganya itu ternyata rumput palsu. Dan akhirnya mereka kecewa. Begitu mereka sadar bahwa rumput palsu, sudah ada harimau di situ, singa yang kelaparan untuk menerkam mereka. Saudara, dunia begitu indah menawarkan kepada kita manusia ini satu kehidupan yang mungkin sangat menggiurkan. Bahkan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Oleh karena itu, saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lengah. Bagian lain dalam firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ada orang Jawa mengatakan zaman ini zaman edan, yang raidan ora keduman. Ning nanging masih bejo orang yang eling lan waspada. Banyak orang yang akan ikut-ikutan, oh mulyane do korupsi, ya wis lah aku melu korupsi, ya. Orang-orang yang pada melakukan kejahatan, saya juga ikut-ikutan melakukan kejahatan. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, mari kita tetap pertahankan eling lan waspada, tetap jadi orang yang waras, gitu ya. Dalam bahasa aslinya di situ dikatakan kobar, artinya menguasai diri, tidak mudah tergiur. Itulah yang namanya mempertahankan hidup dalam kemerdekaan kita. Hidup sesuai dengan yang dimau Kristus di dalam kehidupan kita. Dalam bagian itu juga mengandung pengertian sebuah pikiran-pikiran, mengkhayalkan atau mengharapkan sesuatu yang di luar jangkauan kita manusia. Kesenangan-kesenangan dunia, seks, uang, dan yang lain-lain. Firman Tuhan mengajak kepada kita, kuasailah dirimu. Artinya saudara harus jadi orang waras, orang yang benar, orang yang harus sadar, tidak ikut edan. Walaupun dunia jadi semua orang edan, sudah tetap menjadi orang yang waras, orang yang sehat, orang yang tetap di dalam Tuhan. Itulah yang dimau Tuhan, untuk kita pertahankan sebuah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kadang-kala iblis setan memutarbalikkan sebuah kebenaran. Bahkan dia pun kadang-kala memakai sebuah firman untuk menggoyahkan iman orang-orang percaya. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang percaya, mari kita buang segala sesuatunya. Firman Tuhan berkata bahwa segala keinginan daging, amarah, kebencian, dendam, pikiran-pikiran kotor, dan semuanya itu buanglah daripadamu. Tuhan mau supaya kita memiliki kehidupan yang benar, hidup dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat yang ke 20 atau 22, dan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Nah, buah-buah roh itulah yang akan membuat kehidupan kita kuat. Kolose juga mengatakan bahwa di dalam kitab Kolose, kita sebagai orang-orang percaya harus berakar kuat di dalam Kristus. Kristuslah yang menjadi dasar kita yang teguh. Kristuslah yang menjadi sebuah kekuatan untuk kita bisa melakukan sesuatu kehidupan yang benar, dan akhirnya kita mampu mempertahankan sebuah kebenaran di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, saudara, kita lihat bagaimana langkah yang kedua untuk kita bisa ini, jangan kita kompromi.
dan kita dengan kehidupan yang ada dalam dunia ini. Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sudah dikasih Tuhan bahwa untuk mempertahankan sebuah kehidupan yang benar, di mana kemerdekaan sejati yang saudara dan saya bisa raih itu, kadang-kala dunia ini menawarkan begitu kemudahan, bahkan ada oknum-oknum lain yang berusaha membuat anak-anak Tuhan itu jatuh. Tuhan mau supaya lewat Rasul Paulus dalam kitab Roma ini, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Artinya menjadi sebuah tabiat kehidupan yang sama dengan orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara sudah menikmati kemerdekaan di dalam Kristus, dan Kristus yang memerdekakan kita itu ada dalam hidup kita, maka saudara dan saya harus menjadi pribadi yang berubah. Sudah jadi kupu, jadilah kupu yang terus berterbangan kemana-mana untuk memberkati. Amin. Jangan mau jadi ulat lagi, ulat yang merusak, ulat yang membuat orang benci pada kita. Tapi jadilah kupu-kupu yang memberi warna yang indah, penyerbukan untuk para petani, dan disukai oleh banyak orang. Kita harus sudah berubah dan mengerti kehendak Allah untuk tetap kita bertahan. Filipi 3 ayat 20 dikatakan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam mana? Kewarganegaraan kita di dalam surga. Dan dari situ kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. KTP kita sebagai warga negara Indonesia. Amin. Tapi ada KTP kita yang kedua, bahwa kita sebagai warga negara surga, WNI dan WNS. Warga negara surga. Nah, jangan sampai warga negara kita, identitas kita ini dirusak. Jangan sampai identitas jelas dalam hidup kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Identitas kita jelas bahwa kita adalah orang-orang yang akan menikmati surganya. Di mana Kristus ada, di situ juga kita ada. Itu identitas kita jelas. Oleh karena itu, jangan saudara menjadi orang yang sudah identitasnya sudah dirubah oleh Tuhan tadi, bodoh wae dengan orang-orang di luar sana. Memiliki kelakuan, memiliki perkataan, memiliki tabiat yang sama dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Berarti saudara tidak mampu mempertahankan kemerdekaan. Kalau kehidupan saudara masih sama dengan orang dunia. Memang kita masih hidup dalam dunia. Kita masih pakai tubuh ini. Tapi Tuhan mau supaya kita terus mempertahankan kehidupan benar. Manakala saudara diingatkan saudara telah bersalah, berdosa di hadapan Tuhan, saudara dan saya akan datang pada Dia. Firman Tuhan berkata bahwa Ia setia dan adil, yang akan mengampuni segala dosa, kesalahan, dan kejahatan. Oleh karena itu, saudara, sudah harus kuat di dalam Kristus. Sama juga kita di Indonesia harus kuat menjadi warga negara Indonesia yang terus mempertahankan budaya, mempertahankan nilai-nilai
Bhinneka Tunggal Ika itu. Sama juga dalam kehidupan kita, berbeda-beda tugas kita sebagai bagian daripada tubuh Kristus, tapi disatukan di dalam Kristus sebagai kepala jemaat, baik gereja. Sama juga dengan kehidupan kita, berbeda-beda keyakinan, suku, agama, menjadi satu kesatuan di dalam Republik Indonesia, di dalam kedaulatan negara kita Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang 45. Saudara perlu pertahankan itu. Kemerdekaan secara rohani, kemerdekaan secara di Indonesia ini harus kita sama-sama di dalam kehidupan untuk kita jaga, pelihara. Yang berikutnya, saudara, mengisi kemerdekaan. Di negeri kita Indonesia ini ada bagian-bagian untuk mengisi kemerdekaan. Ada bisa mengikut upacara. Seperti hari ini mungkin pada upacara, lihat di TV, kita juga mengadakan malam tirakatan kemarin, ya. Itu bagian menjadi sebuah untuk kita bangga dengan Indonesia. Kita mengenang kembali peristiwa-peristiwa pengorbanan para pahlawan, dan untuk kita terus maju menjadi negara yang betul-betul luar biasa. Saya akan bawa kita semua di sini pada pasang bendera di rumah, ya kan? Ada yang tidak pasang bendera? Tidak punya bendera? Pasti semua pasang bendera. Begitu mengisi kemerdekaan, kita juga melaksanakan doa bersama seperti kita hari ini. Ya, itu bagian dari mengisi kemerdekaan bagi negeri. Ada beberapa orang yang harus mungkin ke tempat-tempat lain dengan kepercayaan mereka masing-masing, mengharapkan Indonesia muncul pemimpin baru yang memimpin negeri ini ke arah yang lebih baik lagi. Dibutuhkan sebuah kebersamaan. Ada lintas agama, mereka bersatu dalam doa untuk buat negeri ini aman. Jadi seperti itu bagian dari mengisi kemerdekaan. Mungkin kita diperlihatkan bagaimana perjuangan para pahlawan. Banyak film-film yang diputar, diedarkan di negeri kita Indonesia, supaya orang dari generasi ke generasi melihat bagaimana perjuangan ini, supaya mereka tidak melupakan. Mungkin juga banyak orang yang sedang mengikuti lomba. Dengan lomba-lomba itu terus terpupuk sebuah semangat kegotong royongan, kebersamaan, tidak membeda-bedakan agama, suku. Mereka menjadi satu untuk mereka menikmati sebuah kemerdekaan, dan mereka menjalankan sebuah persatuan di situ. Mungkin yang pemuda atau yang masih belajar, giat belajar, itu juga bagian dalam mengisi kemerdekaan. Untuk nantinya mereka akan menjadi pemimpin baru yang bisa dengan wawasan, dengan kepandaian yang ada untuk bisa membuat negeri ini menjadi negeri yang lebih baik. Mungkin juga mereka menjaga dan melihara semangat persatuan dan kesatuan itu terpelihara dari generasi ke generasi. Itu juga bagian untuk mengisi kehidupan di kemerdekaan negeri ini. Mungkin juga kita ikut gotong royong. Ya. Kita tidak saling kenal, tapi terjun di dalamnya. Kita beda agama, kita beda suku, tapi tetap menjadi satu dalam kegotong royongan itu. Dan saya mencatat tadi ada satu bagian poin penting adalah rajin beribadah. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan. Ya. Rajin beribadah dari semua golongan agama apapun, termasuk kita hari ini mengadakan ibadah syukur untuk negeri ini. Itu bagian dari mengisi kemerdekaan. Karena dengan kita mengadakan ibadah syukur kita kepada Tuhan, itu sebagai rasa syukur bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Dan harapan kita bahwa Tuhan akan bekerja luar biasa bagi negeri kita Indonesia, supaya kita hidup menikmati dalam penyertaan Tuhan. Tidak ada gangguan, tidak ada penyakit,
dan pemerintah dengan bijaksana menjalankan sebuah pemerintahan yang kepentingannya untuk masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, keluarganya dan lain-lain. Itu melalui sebuah ibadah yang kita lakukan. Itu untuk bagi negeri kita Indonesia, saudara. Nah, bagi kehidupan rohani kita dalam mengisi kemerdekaan secara rohani, saudara, sangat penting untuk menjadi hal yang luar biasa. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 tadi, bahwa melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Merdeka untuk saling melayani satu dan yang lain. Suami istri saling melayani, dengan orang tua, anak juga dengan orang tua saling melayani satu dengan yang lain, dengan tetangga juga saling melayani. Dalam kehidupan kita antar kelompok masyarakat, ya, mari saudara belajar untuk saling melayani. Kasih agape yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita menjadi ciri dan menjadi ciri identitas kita sebagai orang iman yang memiliki iman di dalam Kristus. Kasih agape itu meliputi daripada sebuah buah-buah roh yang terjadi di dalam kehidupan kita. Meliputi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan, ya, semuanya itu terangkum di dalam saling melayani. Merdeka untuk saling mengasihi. Tanpa membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin, antara yang hitam, yang gelap, dan yang terang, dari suku apapun, dari latar belakang apapun. Saya terbawa oleh sebuah kasih daripada Bunda Teresa. Dia orang kaya, saudara, tapi dia tinggalkan demi menolong orang-orang yang terpinggirkan, yang sakit, apa itu, lepra ya, atau kusta di India sana. Dia sehat tetapi dia mau melayani orang yang sakit. Dia sehat tapi dia mau sampai akhir hidupnya mencurahkan kasihnya kepada orang-orang yang terpinggirkan. Mengisi kemerdekaan rohani kita, jangan loyo tapi semangat. Roma 12 ayat yang 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, bila rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bagian lain Matius mengatakan bahwa kita menjadi gadis yang mau jadi gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh. Kalau sudah menjadi gadis yang bijaksana adalah dengan tetap semangat dalam melayani Tuhan, mempersiapkan diri dengan baik di tengah situasi apapun yang terjadi dalam depan kita. Tetap kita siap, tetap kita semangat, ya, tidak boleh patah semangat. Tetap kita melayani Tuhan dengan luar biasa.
Jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 8. Karena sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan, ya. Juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tetap berdoa. Itu juga bagian untuk kita mengisi kemerdekaan rohani. Dengan saudara berdoa, saudara akan semakin kuat, karena kita mendasarkan kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Pemasmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita sudah bisa baca itu. Tetap setia beribadah. Ibrani 10 ayat 25, 1 Timotius 4 8. Ya. Tetap bersatu sebagai satu tubuh Kristus yang akan terus menyatu satu dengan yang lain. Jangan melupakan tokoh-tokoh bapak-bapak rohani kita. Ya, saudara nanti bisa baca dalam Ibrani pasal 13 ayatnya ke-7. Tokoh-tokoh yang perlu kita teladani semangatnya, membuat kita juga akan terbawa untuk kita terus semangat dalam melayani Tuhan. Melibatkan diri dalam segala pelayanan yang ada. Saya katakan kemarin pada anak-anak muda di sini, sampaikan ke PJ, Bu Eva atau Pak Heru, saya mau melibatkan diri dalam pelayanan apa. Mungkin penerima tamu, kita gantikan semua yang sepuh-sepuh biar istirahat, biar yang muda-muda tampil di sana untuk menjadi aser. Melibatkan diri dalam pelayanan. Dan yang terakhir adalah mau belajar hal-hal rohani, khususnya firman Tuhan. Dan semuanya itu akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita, sehingga kemerdekaan yang saudara saya sudah miliki itu terus akan kuat di dalam hidup kita. Sehingga bukan saja kita pertahankan kemerdekaan itu, tapi kita juga isi dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang benar, sesuatu yang membuat rohani kita bertumbuh dari hari ke sehari. Ada amin Bapak Ibu? Bertumbuhlah, karena firman Tuhan berkata, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Kristus. Nah, kalau sudah selalu mendengar, belajar firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang terus bertumbuh, dan akhirnya kita menjadi kuat. Dan walaupun di kanan kiri kita ada bagian yang mencoba untuk merongrong dari perhatian, mungkin dari dalam hati kita, atau mungkin dari orang luar, atau dari musuh kita, iblis, yang akan berusaha untuk masuk kembali. Tapi kalau kita semakin kuat di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang mampu terus kita isi kemerdekaan rohani kita itu menjadi kemerdekaan yang sejati, yang terus sampai akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan di dalam sukacita. Dan seperti Paulus katakan bahwa aku telah mengakhiri dalam sebuah pertandingan dan menikmati berkat daripada Tuhan. Inilah bagian firman Tuhan untuk kita, saudara, di dalam momen kemerdekaan yang sejati ini. Biarlah kita menjadi pribadi yang terus mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan beri, dengan kita akan terus menjaga sebuah kehidupan yang benar, dan jangan sampai sudah tergiur dengan rupa-rupa keinginan dunia ini, tapi terus saudara menjadi pribadi yang terus kokoh, kuat, dan tidak akan mudah tergoyahkan. Dan kita menjadi pribadi yang terus isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang terlibatkan dalam pelayanan, hal-hal untuk mengasihi siapapun saudara di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan berdoa. Terpujilah namamu Bapa. Kami berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, tapi Allah Roh Kudus terus akan bicara kepada setiap hati daripada jemaatmu di tempat ini. Kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami itu, kami tidak sia-siakan dengan satu kehidupan yang sembrono,
suatu kehidupan yang membuat kami semakin jauh dari Tuhan. Biarlah kami mau betul-betul terbebas dari belenggu apapun dalam dunia ini. Terlebih kami mau dekat dengan Tuhan. Kami memenuhi apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi hidup kami untuk kami tidak serupa dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kami menjadi orang-orang yang identitas kami jelas bahwa kami adalah milik Kristus. Kami adalah warga negara kerajaan surga, dan kami boleh mengisi kemerdekaan rohani kami dengan hal yang positif, hal-hal yang terus membangun iman rohani kami untuk kami semakin bertumbuh dari hari ke hari, semakin kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Sucikan, kuduskan kami dan berkati kami, meteraikan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Inilah doa syukur kami Bapa, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, hari Jumat besok ada ibadah doa di gereja dimulai jam 6:30. Kemudian hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja dimulai jam 5 sore di gereja. Hari Minggu adalah minggu ketiga, masih dalam bulan misi. Bapak Ibu dimohon untuk kehadirannya untuk ibadah dan mengajak setiap keluarga kita untuk bisa datang beribadah. Demikianlah pengumuman. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mungkin nanti kalau ada pengumuman Pak Ayub, ya, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian terima kasih Tuhan. Nanti doa penutup akan dinaikkan oleh Bapak Pendeta Ayub Bangkali.
menerima kami masing-masing. Mohon penyertaan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang perjalanan kami. Tuhan, Engkau berkati kami, baik yang dari jauh, baik yang dari dekat Tuhan, dan meminta pertolongan Tuhan, dan boleh dibawa sampai rumah kami semua dalam keadaan selamat. Kita berdoa di malam itu, dan Tuhan bangunkan kami pagi hari dan melakukan kegiatan kami. Pada Jumat, Sabtu dan Minggu kami kembali bersama untuk beribadah dan mengingat akhirnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah daripada Kristus Yesus dan kasih daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Amin.